sabar orang tua kita. Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera kiranya menyertai kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu marilah terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 17 Januari 2024, diambil dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur. Inilah ajakan dari pemazmur kepada kita dan mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam rasa syukur. Banyak sekali faktor yang membuat kita mudah mengucap syukur, yaitu jika kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita senang, yang menurut kita menjadi keuntungan bagi kita. Tatkala kita menerima apa yang kita impikan, maka tentu dengan sangat mudah mulut kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atau memberikan ekspresi kita begitu senang dan bahkan melakukan segala sesuatu tampak sekali mudah karena kita menerima apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan. Tetapi mengucap syukur rasanya sangat sulit dilakukan ketika apa yang kita harapkan tidak juga terwujud, apa yang kita upayakan tidak diberikan, apa yang kita minta Tuhan belum kabulkan. Disinilah tantangan bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi pemazmur memberikan pandangan yang lain, bagaimana supaya kita sebagai umat percaya dapat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ternyata kata kunci seseorang mampu mengucap syukur adalah ketika dia menyadari apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Baik itu suka, baik itu duka. Bahkan pemazmur mengatakan setiap kejadian yang dia alami itu dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Pemazmur tentulah tidak selalu menerima kehidupan yang mulus-mulus saja, yang baik-baik saja, yang menguntungkan saja. Tapi hidupnya juga tatkala didera oleh pencobaan, kesulitan. Tetapi itu tidak menghentikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Maka hari ini, saudara-saudari, kita diajak juga untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah bagi kita. Setiap hari manakah yang lebih banyak kita lakukan? Mengucap syukurkah atau mengeluh?
mengeluh untuk apa yang kita sedang lalui, mengucap syukur untuk apapun yang kita terima. Manakah yang lebih banyak kita lakukan? Sejak kita bangun tidur, memulai aktivitas, apakah kita memulai dengan ucapan syukur? Menarik nafas kita, datang kepada Tuhan, memuji Tuhan kita yang memberikan kita kekuatan. Sekalipun kita mungkin punya banyak pekerjaan, didera oleh banyak pergumulan, bukankah kita harus tetap mengucap syukur? Karena Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini mengajak kita untuk benar-benar mampu mengucap syukur kepada Allah karena kita diciptakannya dengan dahsyat dan ajaib. Sehebat apapun ilmuwan di dunia ini, sehebat apapun mereka meniru manusia, ditiru menjadi sebuah robot yang sangat mirip dengan kita, manusia yang diciptakan Tuhan, tidak ada satupun yang mampu membuatnya persis 100% seperti Tuhan menciptakan kita. Kita ini adalah karya yang ajaib dan dahsyat buatan tangan Tuhan. Karena itu, dengan mengingat kuasa ini saja, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengucap syukur, kita mendapatkan kekuatan. Semakin kita mengeluh, kita semakin lemah. Kalau kita sakit, kalau kita mengalami pergumulan, kita mengalami duka cita, saat kita mengeluh, saat itu kita semakin lemah. Kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita selalu mengucap syukur, bahkan di kondisi terberat sekalipun, kita datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, menyampaikan semuanya kepada Tuhan, dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, bagaimana caranya kita bergumul tapi mengucap syukur? Datanglah, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, naikkan nyanyian untuk Tuhan, naikkan pujian untuk Tuhan. Itu adalah cara kita mengucap syukur di kala bergumul. Percayalah, saat itu Tuhan akan bekerja. Kita akan mendapatkan kekuatan. Memang tatkala kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, masalah kita tidak langsung pergi, masalah kita tidak langsung hilang, tapi kita memperoleh kekuatan. Karena itu, saudara yang dikasihi, apakah pergumulan terberat bagi kita hari ini? Ingatlah, kejadian yang kita alami adalah kejadian yang ajaib dan dahsyat buatan tangan Tuhan. Karena itu, biarlah kita selalu mengucap syukur, menghentikan keluhan. Gantilah keluhan-keluhan kita dengan selalu mengucap syukur. Datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, puji nama Tuhan. Kita memperoleh kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini yang akan mengawali setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sekalipun kami didera oleh berbagai masalah dan pergumulan, namun kuasa-Mu jauh lebih besar untuk menolong kami. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur, mengganti keluhan-keluhan yang selalu terucap oleh ucapan dan bibir kami ini, kami ganti dengan syukur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, berkenanlah Engkau memberkati setiap keluarga kami, pekerjaan kami. Berkati juga ya Tuhan Allah, untuk siapapun yang sedang bergumul, memiliki banyak persoalan, Tuhan menolong mereka. Yang sedang sakit juga, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.